saya sampaikan hari yang lalu ya. Oke, sehat semuanya. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Prof. sehat Sehat, Prof. Prof. Sehat ya. Jadi saya akan mengulang terkait terutama dengan tugas-tugas individu, tugas kelompok, UTS dan UAS ya. Kemarin kan sekilas dan ada beberapa hari kemarin ada teman kalian yang minta materi saya. Oh nanti saya share di GC dan sudah baru tadi pagi ini saya share di GC, baru pertemuan pertama, kedua, berikutnya belum, sedang saya edit lagi gitu ya. Jadi saya ulang, teman-teman buka aja di GC pertemuan yang pertama yang kemarin ya bisa dibuka. Saya sudah bisa jadi host, sudah ya. Belum, Prof. Sudah, Prof. Sudah Ya, syarat. ya. Jadi saya bisa share it. Wah, kenapa nih? Hilang lagi. Oke, saya bisa. Oke, sebentar saya keluar dulu. Oke, mari kita buka sama-sama kuliah pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pesawat, nggak tahu nih di atas rumah saya Cilandak, padahal kan nggak dekat-dekat dengan bandara. Itu pesawat sering mengganggu internet ya. Jadi kalau lewat rendah itu mungkin mau kecengkaren kali lewat, mesti hilang gitu ya. Jadi gangguannya kalau kita sedang zoom suara menjadi terganggu, kadang hilang. Oke, saya share edge ya yang kemarin terutama membahas tugas individu, tugas kelompok, dan UTS UAS. Mohon ditanyakan supaya tidak salah paham. Oke, tugas individu sudah terlihat? Sudah, Prof. Halo, Sudah, Bu. oke ya. Ya, Oke. Ini sudah ada di Ya, digeser. GC ya. Saya besarkan dulu.
Sudah ya, sudah kelompok. Nah, tugas individu dulu yang di bawah nih. Jadi nanti semua kalian search jurnal internasional. Boleh akademika MTPWA tentang kinerja performance. Kalau ada judul tentang performance, klik aja. Download, ya. Baca siapapun penulisnya. Dibaca, simpulkan tentang terkait dengan teknologi kinerja. Artinya permasalahan kinerja gitu ya. Dari artikel itu. Pastikan kalau artikel satu penelitian pasti ada permasalahan sehingga meneliti permasalahannya apa. Kemudian ini saya rubah dulu, ini kok ada eksklusi apa nih? Mana tadi? Nah, saya perbaiki dulu ya. Solusi ini sebenarnya. Oke. Ya, tugas individu. Jadi di dalam artikel itu pasti ada permasalahan sebagai latar belakang penelitian. Tinggal menurut Anda dibaca ini permasalahannya apa. Kemudian Anda ringkas bahwa artikel ini menjelaskan tentang permasalahan A, B, C. Kemudian solusinya ini. Nah, suatu lembaga ya. Kemudian Anda bahas aja, mungkin dikaitkan dengan artinya ada ide dari Anda terkait dengan artikel tersebut. Apakah bisa dimanfaatkan di tempat kerja Anda? Oh, ini solusinya bagus tapi tidak bisa ditempatkan, tidak bisa diterapkan di lembaga saya karena begini begitu. Atau artikel ini sangat bagus, cocok diterapkan di lembaga saudara. Begini begitu, selesai. Jadi tugas individu ini cukup maksimal 2 lembar. Ya, formatnya silahkan. Jadi kan didasarkan. Jadi membaca jurnal intinya permasalahannya apa, satu. Dalam artikel itu ada solusi tidak, solusinya saran, karena ada rekomendasi hasilnya seperti ini, solusinya seperti ini dalam permasalahan kinerja ya. Jadi kemudian terkait dengan lembaga saudara, bahwa ternyata artikel ini bisa membantu penyelesaian masalah di lembaga saudara terkait dengan masalah ini gitu. Diharapkan lembaga saya bisa meniru ini. Selesai. Hanya itu aja. Jadi intinya Anda akan belajar menggali informasi dari hasil penelitian berbasis data ya, nggak omdo ya. Jadi ada penelitian tentang apa. Jadi misalnya selalu nggak sampai detail metodenya, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 misalnya, seorang peneliti meneliti begini hasil begini. Misalnya wah ini tidak bisa diterapkan di lembaga kami karena dia lembaga pemerintahan negeri, gajinya digaji oleh pemerintah, sedangkan kita kan enggak, di swasta masih memerlukan sumber daya yang dari siswa begini silahkan aja ya. Tetapi sarannya nanti unsurnya rekomendasi. Jadi era sekarang itu tidak ada writing test tugas maupun berupa project atau berbasis permasalahan. Ya, jadi tidak ada tugas atau UAS, UTS itu writing test misalnya sebutkan, jelaskan, itu enggak ada. Karena itu sudah saja di teknologi sudah ada AI, tinggal buka Google search, jawabannya ada, tinggal copy paste. Copy paste itu merupakan retensi pengetahuan yang paling rendah, penyimpanan yang paling rendah, kegiatan meningkatkan pengetahuan, skill dan sikap dengan copy paste itu yang paling rendah. Karena mindahin doang, nggak mikir. Jadi janganlah kita mendidik anak-anak didik kita supaya banyak-banyak copy paste. Jadi males. 9901. Jadi mohon
mulai sekarang tidak ada yang copy paste karena akan terdeteksi ya. Jadi ketika banyak hal yang sekarang tuh tidak bisa bohong, tidak bisa bohong. Eh, Nantinya itu yang suka copy paste, calo-calo pembuat TC itu nggak laku nantinya karena sudah ada. Lihat apanya? Mohon yang tidak berkepentingan dimatikan ya. Kalau mau Mumun. berkomunikasi Matiin. dengan keluarga apa pakai dimatikan saja. Jadi nggak mengganggu. Jadi bingung nih kacau. Mohon Pak Nur Hasan semuanya dimatikan saja, dengarkan saja. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, kami persilakan untuk buka semuanya. Oke, jadi tugas individu berupa kegiatan berbasis masalah. Ya, tidak ada yang pas, tidak ada yang sama. Sekarang kalau sama ketahuan kok, saya bilang gitu ya. Jadi jejak digital Anda nggak bisa di, di, tinggal dibuka history gitu ya. Oh pernah nih ngomong mau copy paste pinjam makanya ketahuan. Jadi siapapun ya kita bahkan bukan para ahli, orang awam pun bisa mendeteksi oh ini nggak benar. Ini saya cerita kasus nih, kasusnya nggak asik. Jadi saya sudah janji sama rekanannya, iya beli, saya akan transfer web dulu mana, gitu kan dari Kemendikbud minta web tokonya. Oke, dari pagi, siang, sore, malam, paginya nggak keluar tuh web, saya cari sendiri, muncul kan. Nah, cari harga data ada cuma 20 juta. Artinya rekanan itu nakal. Ya, dan itu sekarang nggak bisa. Artinya hati-hati kalian guru-guru semua terdeteksi, jangan bohong, memberikan nilai atau apa aja. Tidak ada ruang untuk bohong. Ya contohnya kan banyak, namanya katanya si Mulyono, aduh pakai ijazah palsu, ya Allah benar atau kita nggak tahu, tapi itu beredar, Fufu Fafa gitu nggak bisa bohong, banyak sekali ya yang hal-hal seperti itu. Artinya kita jaga diri, keluarga kita, anak-anak kita, hati-hati mengupload sesuatu, komen dan sebagainya karena katanya kalau kita nggak tahu ya nggak usah. Ya, kita sudah sendiri. Jadi kan di Al-Quran dijelaskan, janganlah mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Ya, ikut-ikut copy paste kirim. Itu kan copy paste. Punyanya Bu Aswani cerita curhat, saya copy paste kirim ke temannya. Ya, jadi hibah lah. Ya kalau benar ya. Ya kan Bu Aswani cerita saya pusing nih gini. Baru rencana saya mau beli gini gitu. Nah, langsung di-share. Wah, Bu Aswani beli mobil begini begitu. Wah, dari mana ya? Wah, tambah gosip ya. Ibah lah. Jadi kalau men-share itu yang bersifat pengetahuan. Jangan misalnya ada fufu-fufu, ngapain di-share ke sana gitu ya. Janganlah. Misalnya pengetahuan bagaimana kalau udah tua olahraganya seperti ini. Boleh di-share yang gitu-gitu ya. Jadi hati-hati sekarang ya. Ya komen-komen banyak kan artis-artis dikomenin langsung kena apa di penjara kan. Hati-hati. Jadi saya itu tidak boleh bohong. Artinya akhirnya gini, saya kan ketika ya dia jujur, ibu itu rekanannya. Saya bilang aja kalau kerja di UIA langganan, saya kerjanya apa ya, mencari fee dengan harga kemudahan. Memang murah, harganya murah dibanding di tempat lain 21, dia 20, 2 TV gitu ya. Nah murah sehingga dia cari fee gitu ya. Oke, jadi dari toko berapa? Dia jujur, dari toko harganya sekian. Jadi dia nggak ngilang pokoknya. Yang disuruh staffnya ke saya, Bu, karena minta ini hanya dia jujur bahwa fee-nya dia minta fee gitu. Oke, karena Anda jujur, saya kasih fee. Berapa fee kalau beli satu TV? 1 juta. Saya kasih 2 juta. Karena kejujuran itu memberi keberkahan. Jadi jujurlah. Jadi uang tadi kan mengambil 4 juta. Ya. Terus jadi 2 juta kan? Karena dia jujur, saya kasih 2 juta, seret. Kan saya punya anggaran 25. Kasih 2 juta. Nanti tapi ini pertanggungjawabannya bukan kata fee, tapi jadi biaya penghantaran
biaya pelatihan penggunaan awal, biaya pemeliharaan selama 1 tahun, itu kan sesuai dengan pekerjaan dia kan rekanan UIA. Nah, jadi itu jadi uang keluar pun nggak perlu sembarangan. Jadi dia juga, Pak, uang 2 juta tadi itu akan lebih berkah dibanding tadi yang 4 juta. Bener nggak nih? 4 juta bohong, tapi uang 2 juta ini insya Allah dimakan ke anak, ke istri. Barokah. Jadi walaupun dia bohong, kebingungan, harus jujur, hanya jujur. Karena kalau nggak jujur, nggak dapat fee kan dari saya. Jujur ke saya kasih 2 juta. Staffnya saya kasih 500. Jadi fee 2,5 juta, saya bertanggungjawabkan itu kata-katanya. Jadi menghantarkan ke tempat SMA, menyeting, mengajari awal pemakaian menjadi media pembelajaran di kelas, kemudian pemeliharaan selama 1 tahun. Jadi pembelajaran sekali lagi janganlah kita bohong ya. Repot sendiri sekarang. Nanti keluarga kita dipanggil-panggil. Yang udah usah dipanggil-panggil kayak saya dipanggil balik kejaksaan, polisian. Astagfirullahaladzim. Jadi, jangan ketemu-ketemu sama polisi, jangan ketemu-ketemu sama orang-orang hukum yang kita kalau udah masuk ke polisi tidak salah jadi tidak melakukan jadi melakukan ya. Polisi kan capek nyari-nyari tersangka itu nggak gampang. Jadi hati-hati ya. Oke, saya ulang lagi tugas individu tadi mana? Ya, membaca jurnal internasional, boleh akademika tentang teknologi kerja, performance, and English semuanya. Ya, kemudian Anda baca intisarinya gitu. Kalau yang nggak bisa bahasa Inggris, boleh terjemahkan dulu pakai bahasa Inggris. Kemudian intisarinya apa? Kemudian permasalahan. Jadi intisari permasalahan yang dikemukakan. Hasil penelitian menunjukkan ini, solusinya seperti apa? Kaitkan dengan tempat bekerja saudara. Nanti ini muncul di GG sudah keluar di GC, coba dicek tugas individu. Oke, satu selesai ada pertanyaan supaya tidak salah pengertian. Tahun lalu itu banyak yang mencari di akademika hasil belajar tentang apa ya? Ini kan kinerja itu performance bekerja, ya. Yang dibahas hasil bekerja. Kalau siswa itu sasarannya hasil belajar. Itu desain kemarin udah. Sekarang teknologi kinerja orang dewasa ini. Jadi guru-gurunya, lembaganya. Jadi ada 2, kinerja bersifat mikro itu individual atau kinerja bersifat lembaga. Misalnya ada kinerja Bank Indonesia, ambil itu. Kinerja sekolah apa itu berarti termasuk analisis kinerja sifat makro. Jadi boleh lembaga, boleh sekelompok. Kinerja guru-guru, boleh itu. Ya, performance of teacher in siapa mana boleh gitu ya. Oke, satu dulu nih ada pertanyaan supaya tidak salah paham. Ada pertanyaan, kalau paham oke, saya lanjutkan dengan tugas kelompok. Ayo bertanya supaya nanti pas mengerjakannya tidak salah mengartikan. Karena performance siswa banyak. Paham ya? Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Jangan malu bertanya karena nanti serta di jalan. Untuk platform penulisannya bebas atau gimana, Prof? Yang Bebas, pertama. monggo. Saya beri ini kan kampus merdeka. Nanti kan ketahuan yang logis gitu kan dari menyampaikannya kelihatan itu. Monggo Anda berkreasi sendiri. Misalnya ada pendahuluan, boleh kata atau langsung aja apa nih kesimpulan dari artikel sekian. Yang pertama intisari permasalahan. Monggo aja masih diskusi aja silakan teman-teman. Apa sih bagusnya itu? Saya beri ruang kreativitas. Nanti yang logis gitu, ya. Iya. Yang kedua, Prof. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Prof? Bahasa Misalkan Indonesia kita aja, artikelnya bahasa Inggris gitu ya. Internasional loh nih loh, jurnal internasional loh. Bahasa Inggris atau bahasa Arab, jurnal internasional yang disebutin
sumber referensi jurnal itu sebutkan, karena ketahuan judulnya. Siapa penulisnya, judulnya, jurnal apa, volume berapa. Ini tulis ya, nomor berapa, kemudian tahun, doinya berapa, nomor artikel. Jadi nanti disebutkan sumber referensi hanya satu atau mungkin 2-3 dengan sumber-sumber referensi lain, tapi yang utama adalah nama autornya, kemudian tahun berapa akan muncul di situ, cari di jurnal, judulnya apa, artikelnya, nama jurnalnya apa, volume berapa, nomor berapa, halaman berapa, masuk ke halamannya. Kemudian kalau ada HTTP atau DOI-nya boleh. DOI itu nomor publikasi artikel secara internasional. Jadi setiap artikel itu, satu artikel seluruh dunia itu nomornya 1. Hasil penelitian ya. Setiap artikel terbit di publikasi seluruh dunia itu nomornya 1. Ya, paham? Apalagi Pak Sugeng? Baik, terima kasih. Cukup itu dulu, Prof. Ya, oke. Yang lain, Prof, izin bertanya, Prof. Boleh. Itu yang kinerja di suatu lembaga itu harus lembaga pendidikan atau lembaga pemerintahan apa saja boleh, Prof? Boleh, lembaga pendidikan kan sesuai dengan, kalau Anda orang pendidik ya lembaga pendidikan lah. Kalau ada yang bukan pendidik, coba saya angkat tanya. Ada orang yang tahun lalu ada yang bukan pendidik, misalnya pegawai pajak atau apa, pegawai bank, nggak ada ya? Nggak ada, Prof. Ya, biasanya ya lembaga pendidikan boleh. Anda kan juga enggak apa-apa kan, di lembaga bukan pemerintah kan ada trainingnya gitu. Biasanya kan kalau di jurnal, jadi saya fokuskan jurnal yang Anda cari adalah hanya jurnal pendidikan. Pasti yang dibahas tentang pendidikan, kinerja pendidikan, ya, kinerja pembelajaran lembaga. Jadi setnya itu pertama kali Journal of Education, Journal of Teaching, Journal of Learning gitu. Mesti ada itu tentang kinerja-kinerja. Kalau ini Journal of Education, nah itu umum tuh, banyak tuh. Jadi bukan sembarang jurnal. Jadi jurnal internasional, sebentar saya tambahin dulu ya, ini saya perbaiki dulu. Jurnal internasional tentang pendidikan, ya. Jadi yang di GC nanti saya tambahin tentang jurnal pendidikan ya. Ya, Prof. Oke, siapa lagi? Izin, Prof. Ya. Jadi intinya barangkali tugas individu ini agar kita para mahasiswa belajar menggali hasil penelitian ya Prof ya. Tentunya penelitian yang berbasis data, artinya bukan ngasal. Bukan makalah ya, bukan makalah. Ya, bukan makalah ya. Kemudian ditanggapi oleh kita para mahasiswa, ya. Tanggapan itu tentunya ya bisa sesuai dengan atau bisa diterapkan di tempat ya. Kita bekerja atau tidak ya, termasuk ya, mungkin permasalahannya. Komentarnya. Ya, berarti komentar ya Prof ya. Iya. Ya, tentunya ya. Komen seperti itu Prof ya, barangkali. Komennya berbasis data. Ya, siap. Misalnya tidak bisa, karena di kita guru-gurunya belum S2 semua, atau guru-gurunya bukan PNS gitu kan, sehingga belum diklat, belum sertifikasi guru semua misalnya, tahap pemula, atau karena sekolahnya baru berdiri dan sebagainya. Komen. Nah, disarankan apa? Itu ada solusi-solusinya kan. Jadi ada, pokoknya yang pertama adalah Anda belajar membaca karya ilmiah. Karena nanti Anda tesisnya harus dibuat karya ilmiah dan masuk jurnal. Kalau pernah baca, oh begini toh, bikin ringkasan hasil penelitian. Jadi nanti sudah pernah baca jurnal, cara membuatnya. Ya.
Jadi ada dua hal. Yang penting Anda saya belajar membaca jurnal dulu. Ketika Anda tahu jurnal, bisa di remote semuanya, jangan ini ganggu nih. Ada yang mau tanya itu, kayaknya terganggu tuh ya. Bisa ini di chat ke Pak Nur Hasan, nanti dibacakan Pak Nur Hasan. Nggak usah khawatir sebentar. Pak Nur Hasan. Halo. Ya, Prof. Ya. Barangkali ada teman-teman yang terganggu voice-nya, bisa WA Pak Nur, nanti Pak Nur Hasan yang mengeringkaskan apa pertanyaannya. Karena nggak dengar saya nih. Apa di chat ya? Kalau di chat ya, ada di chat tuh. Baik, Bisa siap, di chat. Prof. Ya. Oke, Ya, ya. siap. Jadi yang ditanyakan Pak Nur Hasan, tujuan daripada tugas individu yang pertama adalah bagaimana Anda tahu, oh ini jurnal internasional. Ini kan suatu ringkasan dari suatu hasil penelitian. Nantinya semua tesis Anda sebagai outputnya adalah masuk ke jurnal, dibuat artikel. Silakan jurnal mana aja. Kan poin bagi guru itu kinerja penelitian Anda jurnal, bukan tesisnya. Tesis nggak ada nilainya, tapi masuk jurnal bagaimana Anda mensosialisasikan hasil penelitian Anda ke publik, ya, masyarakat. Ya, nah itu ya. Paham ya Pak Hasan ya? Ya, siap, Prof. Ya. Oke, ada lagi yang tugas individu? Cukup ya? Oke, nanti diskusi aja teman-temannya. Sekarang tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ada 8 apa 7 Pak? Saya bingung nih. Ini ada 8 ternyata Pak. 8 ya? Iya, Prof. Ada 8 di. Ya ada 8. Jadi di GC nanti saya rubah. Di GC ada 7 tuh. Lupa saya. Nanti diralat. Coba Pak Hasan bagi 8 atau bagi 7 tuh. Kelompoknya. Sudah dibagi? Ada berapa? Halo? Ada 8, Prof. Oke, 8. Terima kasih. Jadi nanti yang di GC saya rubah. Ada 8 kelompok. Silahkan Anda search, banyak banget nih. Di chat GPT juga ada, di Google juga ada. Yang pertama adalah relevansi teknologi kinerja di era digital. Jadi ini implementasi aja. Jadi ini dimulai pada pertemuan setelah UAS. Pertemuan pertama sampai ke 6, mungkin saya dulu. Ya, ke 7 UAS. Nah, nanti saya rubah ke 8 baru. Jadi kelompok 1 pertemuan ke-8, saya rubah dulu ya. Ini pertemuan ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 UAS. Ya. Jadi kelompok pertama saya rubah dulu supaya paham ya. Sebentar ya, saya. Kelompok 1 ini pertemuan 8. 8 ya. 8 UAS. 8 UAS, Prof. Jadi maksudnya UTS kali, Prof ya? Maksudnya UTS kali ya, setelah Iya, UTS. Sorry, iya UTS. Pertemuan ke-7 UTS. Pertemuan ke-7 UTS. Jadi ini yang ke-8. Ya, betul. 8. Pertemuan 9. Ini saya kirim, sebenarnya saya juga tahu kalian kerjaannya banyak. Nanti lupa-lupa tinggal buka aja ini. Kalau hanya ngomong nyata catatannya kemana? Pertemuan 10. 11.
kurung aja. Kira-kira dilihat judulnya, kira-kira susah nggak ya? Nggak, menurut teman-teman, komen. Ini susah nggak judulnya? Nggak kan? Ya, enggak, Prof. Insya Allah bisa. Iya, Mbak Google banyak kok. Jadi ini ada buku yang sedang disusun oleh tim dosen MTP, sudah terbit. Mungkin nanti Anda bisa beli untuk ini tentang 8 hal ini ada di situ. Kan ini implementasinya. Jadi bukan teori saja. Ramuan 13. Lima belas, 16 UAS ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak sulit, jadi presentasi saja. Masing-masing 3 orang, salah satu presentasi. Nanti ada tanya jawab dari teman-teman. Satu sesi selesai. Oke. Jadi materi UTS. Nah, sekarang UTS ya. Ada tanya cukup nih. Tugas kelompok Yang jelas ya. 15-nya, Prof. Pertemuan yang 15, Prof. Apa, Prof? Oh iya, ini 15 sudah error nih. 16 UAS. Jadi ke-7 UTS. Ingat-ingat. Pertemuan sampai ke-6 Ya, ya. UTS kita bahas sekarang. Oke, paham ya ini ya? Ya, paham, Prof. Nah, UTS. Bedah chapter. Aduh, tulisannya saya lupa dulu. Chapter book dari handbook HPT. Human Performance Technology. Udah saya share di GC, Anda download aja. Ada beberapa judul. Nanti Anda pilih mana yang sesuai dengan tentang pendidikan. Banyak banget ya. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan semua manusia semua ada pendidikan gitu ya. Misalnya training gitu, kinerja itu pendidikan gitu ya, performance terkait dengan performance atau SOP mengerjakan perbaikan mesin. Kira-kira ada pendidikannya enggak? Kinerja tim perbaikan mesin di Auto 2000 misalnya. Itu ada pendidikannya enggak? Ada, Prof. Ada. Ini kalau orang-orang vokasi, ada orang guru SMK? Guru SMK ada? Ada, Prof. Saya, Prof. Nah, tuh, itu kan vokasi. Ke industri boleh, nanti kinerja mitra sekolah apa tentang kinerja magang siswa. Siswa magang. Ini untuk UAS ya, ini UAS, ini UTS enggak? UTS hanya pada handbook. Fokus pada chapter handbook. Pilih. Oke, semua mahasiswa memilih satu judul chapter book sesuai dengan judul mata kuliah teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Diambil intisarinya. Jadi sudah baca, ini Inggris nih. Jadi saya budayakan kalian membaca artikel Inggris, go internasional, era globalisasi. Males baca buku Inggris. Bagaimana lokal melulu gitu ya. Nggak gerak-gerak gitu ya, go internasional ya. Jadi minimal membaca bahasa Inggris. Kalau memang nggak punya, ada temennya guru bahasa Inggris, deketin aja.
Yuk kita bareng kerja sama-sama, sharing session. Nanti kamu terjemahin, aku ajarin, tuker-tuker menukar gitu. Jadi setiap orang punya kelebihan kekurangan. Join lah, kolaborasi. Jadi jangan sorangan sendiri, jangan sendiri. Kalau sendiri itu tumbang itu. Jadi orang-orang yang tidak bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik, nggak punya teman dan nggak akan sukses itu. Karena setelah bekerja, kesuksesan itu tergantung orang lain. Kan Anda dipilih, emang yang milih Anda. Jadi misalnya saya lah jadi warik satu, emang saya yang milih? Enggak, orang-orang senat yang milih, orang-orang lain. Jadi kita harus belajar berkolaborasi, berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Sehingga kita dipilih. Nggak ada saya jadi warik satu milih sendiri suka-suka karena saya pinter. Nggak ada itu. Orang lain milih gitu ya. Ya, jadi paham ya. Kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris silakan tadi teman-teman tolong dong ini apa maknanya, baik-baikin aja lah. Mungkin udah ini saya kasih yuk bantuin aku satu artikel nih, saya kasih tas merek gitu kan. Sama aja, jadi bukan kita kemudian terima, saling menghargai, menghormati kelebihan orang ya. Kemudian maksimal 5 halaman. Tadi individu maksimal 2 halaman. Saya sampai jam berapa ini? Setengah 10. Ya, setengah 10. Oke, masih ada waktu. Satu materi nanti. Kemudian maksimal 5 halaman, format bebas, kan dari terjemahan gitu ya. Jadi kemudian intisari berarti dikaitkan dengan pekerjaan di lembaga tempat bekerja Anda. Sama dengan tadi tugas individu jurnal, ini chapter book. Jadi saya latih Anda membaca hasil penelitian orang, kemudian diterapkan di menurut Anda bagaimana komennya. Ini juga sama. Ini chapter book apa? Jadi terbiasa membaca sumber-sumber dari internasional bahasa Inggris ya. Kemudian Anda membaca, belajar meringkaskan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan Anda. Jadi kalau baca doang meringkas, so what? Ngapain? Tapi nggak bisa nih bagi saya, aku nggak bisa. Kenapa? Saya begini begitu. Berikan solusinya itu bagi lembaga Anda, tempat bekerja Anda ya. Itu format bebas dikumpul 1 minggu setelah info UTS. Jadi indikator penilaiannya ada judulnya, matching enggak, logis enggak dengan bidang TP, substansinya, intisarinya jelas terukur gitu. Kalau bicara baik ya, skornya berapa. Jadi ketika seseorang siapa saja kalian mengatakan itu baik banget ya, berapa skornya? 9, 10. Wah dia kurang bagus tuh nih, tampilannya kurang cocok saya. Skornya berapa? Saya kasih nilai 5. Jadi orang punya gambaran ketika Anda ternyata ini ya Anda ideal banget ya. Kalau kata saya kan itu kan bagus, kasih 5 sama elu. Gue mah 8. Beda-beda tiap orang pandang. Jadi ada orang yang high ideal, ada yang kan boleh masing-masing kan. Keterukurannya kan kalau lihat sesuatu warna aja warna. Itu kan boleh-boleh aja. Pak Nur Hasan senang warna merah. Saya nggak suka Pak Hasan, saya hijau senangannya. Jadi ketika ada baju merah, Pak Hasan kasih 10 pasti. Saya enggak. Kasih 5 merah menyala bikin pusing saya. Kalau Pak Hasan, merah berani, semangat. Kan boleh reasoning-reasoningnya. Berbeda, tapi nggak usah. Kamu jelek nih, nggak usah jadikan orang. Kan orang punya lahir dari 2 orang. Dari 4 orang ya. Turunan 4 orang, kakek nenek. Ya berbeda lah genetiknya. Berbeda tapi saling melengkapi. Jadi kalau keundangan ke rumah Pak Hasan kita pakai baju merah supaya Pak Hasan senang gitu kan. Tapi kalau diajak Bu Iva jangan pakai baju merah, nggak suka Bu Iva soalnya pusing dia kan gitu kan. Nah, jadi menyenangkan. Ih keren pakai baju hijau semua warna aku. Kita makan-makan yuk. Kan ditraktir sama saya karena menyenangkan hati saya. Gitu ya. Jadi harus pandai-pandai berkomunikasi, berkolaborasi. Kalau mau berkolaborasi dengan Pak Hasan, pakailah baju merah. Karena Pak Hasan suka baju merah. Oke ya, gitu ya Pak Hasan ya. Oke, paham ya? Ini indikatornya
intisarinya terukur gitu ya. Jadi katakan tidak bisa karena kita kondisinya begini-begini, keterukurannya apa gitu ya. Oke, jadi tempat saudara bekerja sama ya. Bisa juga gunakan ini bisa juga dipakai indikator terkait dengan kinerja itu. Kinerja tidak akan bisa jalan, prestasi kerja, kinerja itu sama dengan prestasi kerja tidak bisa jalan, tidak bisa bekerja atau dapat hasilnya ketika atau harus ada human wear, orang yang mengerjakannya. Ada orgaware, organisasi yang mengayominya, menyelenggarakannya. Ada guru, emang guru bisa bekerja kalau nggak ada sekolah, ya kan? Ada software, hardware, ada uang. Emang guru mau kerja kalau nggak digaji. Emang guru mau ngajar kalau nggak ada kelas, sarana prasarana, nggak ada lab, ya kan? Technoware, nggak punya komputer, nggak punya aplikasi, nggak jalan lah. Infoware, apa infonya? Hasil belajar sekolah, kinerja guru, CV guru, simpan di mana, di Technoware-nya kan gitu. Kalau SOP, peraturan UTS, UAS, peraturan pendaftaran, itu Infoware. Kelima ini yang bisa menentukan di mana kinerja bagus atau tidak bagus. Jadi ini bocoran ini. Jadi Anda bisa pilih dari 5 ini sudut pandang yang mana. Ketika bicara kinerja guru, kira-kira human wear. How to improve human wear. Gitu kan? Kita kinerja guru, jangan cerita yang lain-lain, cerita sarana prasarana, cerita teknoware, cerita yang enggak kompetensi guru dalam hal memahami teknologi, kompetensi sosial guru, profesional guru, ini bahaslah itu ya sebagai rekomendasi. Oke, jadi ini sebenarnya yang saya kasih merah ini bocoran ini. Kalau Anda bisa tangkap ya alhamdulillah. Jadi ada beberapa pendekatan. Oke. Bisa nih untuk UAS nanti karena UAS Anda mendesain. Oke ya ini US dulu, UTS dulu. Oke enggak? Oke enggak? Yang penting ini paham dulu. Kalau materi mah gampang, udah saya share kok. Saya jelasin juga Anda tadi. Ya aja gitu. Yang penting ini. Oke, paham ya UTS ya? 5 halaman. Ya, ada pertanyaan? Berarti sudah boleh dikerjakan dari sekarang ya, Prof? Ya, silahkan kerjakan. Masih nganggur nih. Besok UTS semuanya, tugas semuanya. Gelap. Ya. Saya dengar teman-teman tugasnya. Waduh, tugasnya bikin ini, bikin jurnal, bikin apa. Berat juga ya. Tugas saya juga berat juga ya. Ngeliatin teman-teman dosen itu kalau rapat saya liatin RPS-nya gitu. Hah? Tugasnya ada 5 mata kuliah. Berapa mata kuliah? Semester 3. 5, Prof. Iya, aduh, Masya Allah. Belum, Anda kan nggak nganggur kan, di rumah ada kerjaan ya. 5 kali 4, 20 tugas. Iya, terus ambil rapot anak, ya kan udah rapotan kemarin ya, udah bikin rapot kan. Saya jadi ingat karena orang tuanya itu nggak anak cucu saya. Bapak ibunya dokter, operasi semua, satunya di Rumah Sakit Polri, bapaknya, ibunya di Darmais, kanker, satunya bedah saraf. Yang bagian ngambil eyang-eyangnya, ambil rapot tutu-tutunya. Jadi wah ini guru-guru pusing juga, kasih nilai kan nggak gampang tuh nilai rapotnya tuh. Wah gelap 30 anak kayak gini nilainya. Aduh, saya bilang detail banget kan. Ya beli yang kelas 3 mau apa persiapan ini. Oh pusing banget tuh ya, ngisi ini ngisi itu kan saya itu gurunya. Ibu ini diisi begini-begini kan nanti bisa dipanggil ke UI atau kemana gitu ya, karena berprestasi katanya. Wah, saya bilang ini luar biasa nih guru ya. Oke, paham ya? Ingin bertanya, Prof? Ya, boleh, silahkan. Siapa? Saya, Prof. Ya. Itu yang dimaksud bedah chapter itu bedah satu buku full atau hanya per bagian-bagian gitu, Prof? Bagian kan satu chapter itu ada beberapa judul. Ini kan chapter satu judul ya. Jadi buku HPT itu ada sekitar 35 kalau nggak salah. 35 judul. Anda pilih yang relevan dengan yang Anda minati tentang pendidikan.
Ya, Berarti misalnya dipilih kalau ya, orang Prof ya. vokasi, ada vokasi tentang kinerja mengapa Nokia bangkrut. Itu kan kinerja kan orang-orangnya mungkin dari segi apa, ini udah ada bocoran dari organisasinya kurang apa-apa. Jadi kinerja itu sebenarnya manusianya, jadi sebaiknya Anda ke organisasinya. Kalau organ itu manajemen ya, karena Anda pendidik, arahnya ke humanware-nya gitu loh. Ya, iya, bener nggak? Iya. Ya, silahkan aja. Berarti Jadi milih salah satu aja, Prof ya, dari ya, yang relevan. Saya lihat kan ada 55 ya, Prof ya. Oh Berarti iya, salah satu aja. ternyata ya. Ya, kan banyak tuh, ada yang magang, ada yang pelatihan, training, itu kan teknologi TP banget itu. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Oke. Ya, ada lagi? Oke, cukup ya? Paham ya? Insya Allah, Prof. Oke, sekarang UAS. Nah, UAS ini tugasnya Anda membuat desain. Ada 3 hal pilihan. Desain peningkatan kinerja sekolah menengah atas negeri 1 Bekasi. Kemudian desain perbaikan kinerja. Desain mempertahankan kinerja. Nah, ada 3 nih pilihan. Ketika desain meningkatkan itu, ini lembaga ya, kalau lembaga. Jadi kalau desain peningkatan kinerja guru-guru, guru-gurunya rata-rata berapa skornya, di rata-rata ada data nanti gitu ya. Bisa guru-guru, bisa sekolah sebagainya. Nah, kalau desain ini kan bisa per orang, sekali lagi bisa per orang, bisa lembaga. Kalau per orang itu personal, bisa namanya kinerja mikro. Kalau lembaga, kinerja makro. Peningkatan kinerja SMAS Sandikta. Nah, contohnya kan, apa itu dianalisis, bagaimana. Jadi pertama analisis kebutuhan dulu, analisis masalah dulu, solusinya nanti rekomendasi bagaimana. Ya, ada 3, ada pilihan mana. Ini nanti ini kan belum selesai, tapi ada di GC, nanti saya perbaiki maksimal 20 halaman kalau nggak salah, nanti saya perbaiki lagi. Intinya Anda memilih, saya yakin Anda tahu lembaga Anda sendiri. Who I am, lembaga saya seperti apa. Jadi apakah sudah organisasi A, kalau A mempertahankan, kalau masih B meningkatkan, kalau ada error-error memperbaiki yang kurang-kurang. Jadi mana yang Anda pilih? Ada 3 pilihan, meningkatkan kinerja dari B ke A akreditasinya. Kalau lembaga ya. Kalau guru-guru yang ada yang guru mendapat sertifikasi guru di sini? Ada, Prof. Sertifikasi guru sudah. Udah. Kan ada yang belum nggak? Ada juga yang belum, Prof. Iya, misalnya kan guru-guru Sandikta 10, kok yang sergu cuma 5. Meningkatkan kinerja guru-guru agar mendapat sergu semua. Gitu kan? Boleh gitu ya, banyak lah gitu. Ada meningkatkan, memperbaiki ketika ada banyak error-error gitu. Ini guru-guru udah lama nih saya bilang nggak naik-naik gajinya, kenapa? Nah, karena performanya lurus saja, nggak ada yang berprestasi misalnya ya. Jadi ini bukan siswa ya. Sekali lagi bukan siswa. Kinerja itu hasil bekerja orang dewasa. Ya, orang dewasa emang nggak pakai pendidikan. Oh, banyak. Kita era kemajuan iptek tuh kita harus upgrade. Jangan udah yang muda aja lah, yang muda aja. Ada kemarin saya ketemu dengan kepala sekolah, Bu, saya gaptek Bu, web nggak ngerti Bu, udah anak buah aja. Kenapa nggak belajar? Web apa sih web? Itu web sekolah kita apa sih? Oh, pancet ini belajar. Jadi yang ditanya, Pak, web sekolahnya apa Pak? Oh, nggak ngerti ya. Aduh, saya bilang ya. Walaupun kepala sekolah harus tahu. Oh, ini Bu, webnya ini tulis aja, dicetak gitu. Alamat, di sini Bu nih, di buku nih ada nama web ya. Kan begitu ya. Jadi walaupun udah usia, janganlah kita yang muda-muda aja lah. Belajar sepanjang hayat sampai ke liang lahat. Oke, nanti UAS bisa dilihat di GC. Nanti saya perbaiki. Maksimal 20 halaman. Silahkan ini saya beri kreasi. Kan udah ada baca tugas individu, UTS, punya gambaran lah. Format sama gitu ya. Jadi intinya nanti mungkin nanti saya berikan
karena ini desain poin-poin mulai dari bab 1 sampai bab 5 atau 20 halaman. Ya, ini belum selesai, belum saya finalkan. Di GC juga materi belum semua, baru sampai pertemuan ketiga. Insya Allah minggu depan udah clear semuanya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Saya close dulu. Kita mulai dengan materi pertemuan kedua. Sekali lagi ada pertanyaan, saya tanya. Jangan sampai salah paham. Cukup ya? Cukup, Prof. Oke. Nah, konsep dasar teknologi pendidikan. Terlihat? Udah terlihat? Belum, Prof. Belum, Prof. Belum. Belum ada, Prof. Belum ada. Oke. Nah, udah terlihat? Sudah, Prof. Oke. Mudah-mudahan kekejar 30 menit ya. Ini sudah saya share, tinggal nanti dibaca ulang. Jadi ketika Anda mendengarkan, melihat sekali, pasti ya, nempelnya nempel doang. Tapi ketika Anda dibuka lagi sebentar, oh ini tadi, oh ini selesai. Karena ada 5 ya. 5 hari ini ada 5 slide, minimal 5 slide masuk ke kepala Anda. 5 mata kuliah kan. Kalau hanya sekelas-kelas itu nggak ada yang nyantol. Pas UAS lupa ini. Ini bahan UAS nih nanti ya. Ada bisa menjadi petunjuk apa sih itu menjadi dasarnya. Oke, sekali lagi ini teknologi Indonesia merupakan adopsi dari kajian tentang teknologi manusia. Jadi human performance awalnya dari HPT ya, kemudian dari HPT. Kemudian dari HPT ini emang yang nyusun orang-orang psikolog, kemudian psikolog kognitif perilaku, teknologi pembelajaran, desain pelatihan, pengembangan organisasi maupun spesialis SDM. Jadi bergabung dengan orang manajemen ini awalnya. Sehingga dibentuklah penulis chapter book tentang human performance teknologi ya. Jadi teknologi kinerja adalah bagaimana permasalahan kinerja di solusi dengan berbagai tool. Artinya teknologi kinerja punya maksud adalah memberikan solusi berbagai permasalahan kinerja. Oke. Jadi sekali lagi teknologi kinerja itu berkaitan dengan kinerja orang yang bekerja. Sekali lagi jangan ada yang mengumpulkan terkait dengan hasil belajar siswa. Kemarin masih ada saya berkali-kali, bukan hasil belajar, prestasi belajar bukan. Ini prestasi kerja yang dinilai bagaimana prestasi atau hasil kerja orang dewasa. Ya. Nah, ini merupakan kajian ilmu yang berfokus pada bagaimana memaksimalkan hasil kerja atau prestasi kerja. How to improve your performance. Gitu ya. Kata kinerja mempunyai makna hasil perilaku dari aktivitas kerja. Jadi intinya menggambarkan tentang peningkatan produktivitas, efektivitas, efisiensi. Ada 3 hal nih. Produknya meningkat, tapi nggak efektif, nggak begitu. Produk meningkat, waktunya cukup,
cukup, duitnya cukup, gitu. Jadi kalau produknya banyak tapi mahal, waktunya lama, nah, itu nggak memberikan, bukan prestasi kerja itu, ya. Prestasinya rendah. Yang prestasinya bagus atau kinerja bagus adalah barangnya bagus, cukup memerlukan waktu yang bagus juga, waktunya cukup, disuruh membuat desain pembelajaran tapi waktunya 3 hari, nggak bisa lah, guru-guru sibuk banget gitu. Kalau membuat desain itu sebulan, ini kan saya kasih sebulan dari sekarang, sebulan misalnya, ya. Efisiensi, ya jangan yang mahal-mahal lah, paperless gitu. Jadi kalau suruh nyetak, suruh berwarna, suruh apa, itu nggak efisien itu. Kalau dipikir paling apa, nggak ada yang biayai kan. Jadi ya efisiensi. Jadi intinya memberikan gambaran mekanistik berkaitan dengan mesin, tapi lebih merujuk pada studi ilmiah berkaitan dengan hal yang memecahkan masalah praktis. Gitu ya. Jadi teknologi itu seringnya ya berkaitan dengan mesin itu, tapi gambaran yang merujuk pada hal-hal yang memecahkan masalah. Jadi teknologi itu intinya beberapa solusi untuk memecahkan masalah. Kebanyakan orang awam kalau bicara teknologi itu yang difahami itu mesin, enggak. SOP yang benar teknologi itu. Prosedur yang singkat, padat, mudah, gampang teknologi. Rekayasa ide-ide membimbing anak teknologi itu namanya. Hal-hal yang memberikan solusi dengan cepat, tepat, murah itu teknologi. Jadi bukan sekali lagi teknologi itu bukan yang menggambarkan mekanistik atau berkaitan dengan mesin. Sekali lagi teknologi bukan bermakna hal-hal yang berkaitan dengan mesin saja, tapi lebih kepada hal-hal yang bisa membantu masalah kehidupan sehari-hari. Ya, banyak sekali gitu ya. Jadi bukan hanya yang berkaitan dengan teknologi, kan sekarang banyak gitu. Tidak itu saja, tapi SOP yang benar. Kayak misalnya gini, tadi itu, untuk mengurangi orang korupsi, pembayaran apapun, menghindari markup, pakai web orang yang menerima. Yang menerima siapa? Masyarakat Aceh. Oh, gubernurnya. Webnya gubernurnya mana? Kan transfer ke gubernur misalnya. Ketahuan kan? Nggak ada via calo-calo. Jadi ini kemungkinan era digitalisasi, orang yang korupsi ketahuan banyak, orang yang menghina-hina orang juga ketahuan. Hati-hati. Ya. Oke. Jadi definisi kinerja merupakan kajian ilmiah tentang penerapan prosedur untuk memecahkan masalah berkaitan hasil kerja. Jadi ingin meningkatkan kinerja, ingin memperbaiki kinerja, ingin mempertahankan kinerja, itu ada kajian ilmiahnya. Nah, sebelum kita bicara bagaimana meningkatkan, mempertahankan, kita perlu ada standar. Jadi harus ada standar dulu ya. Standar UIA seperti apa, standar PTN seperti apa. Kalau UIA 3,0 udah bagus. Mungkin kalau di PTN yang bagus ya 3,5 gitu baru bisa dikatakan bagus dan sebagainya. Ada sasarannya siapa, standarnya bagaimana, kriterianya. Kalau di UIA S1 kan sasarannya menengah ke bawah. Ada sasaran siapa, standarnya seperti kriterianya. Nah, orang yang tidak bergaji besar, SPP-nya juga nggak tinggi-tinggi, membantu bisa dicicil, itu kan kriterianya. Yang bisa menikmati cicilan siapa, gitu. Ada kriteria. Jadi nggak semuanya. Jadi ada yang beasiswa orang duafa gratis, ada kriterianya. Anak yatim gratis, ada kriterianya. Sekali lagi, jadi kita bicara kinerja, kita bicara masalah fungsi pekerjaan. Nah, kalau bisa pekerjaan, ada job apa? Kalau ada aja job description. Ya, jadi job description-nya mana? Gak ada bagaimana kita mengukur kinerjanya kalau nggak ada job description. Seorang pembantu jobnya adalah pagi, siang, sore, gini-gini. Kita mau evaluasi, pagi nggak ada jobnya, jadi bikin apa suka-suka dia, nah nggak bisa dinilai kinerjanya lah, ya, omong doang, omdo itu. Oke, jadi
Intinya kita ingin belajar teknologi kinerja itu ingin mengoptimalkan pencapaian kinerja yang optimal. Kemudian tadi ada capaian, perbaikan, gitu. Oh, ini ada peningkatan, ada 2. Jadi ada 3 nih. Mencapai kinerja minimal, ada. Meningkatkan di atas standar. Perbaikan itu karena di bawah standar. Jadi ada mempertahankan, ada ini ada, jadi intinya ini perbaikan. Itu karena di bawah standar. Jadi makanya tadi sudah ada performance sekolah. Cek apakah kriterianya di bawah standar. Nah, berarti kalau di bawah standar kita tingkatkan, gitu kan? Kemudian kalau sudah mencapai standar nih, mencapai dasar standar, misalnya A-nya A bagus gitu ya, kita pertahankan. Kalau belum ya belum optimal, masih A tapi masih belum optimal, tingkatkan. Jadi ada mempertahankan, meningkatkan, memperbaiki, 3 hal ini tadi ya. Nah, nih hasil kerja itu suatu produk merupakan produk sistem. Ada input kerja. Nah, ini ada, silahkan Anda nanti dilihat humanware-nya, orgaware-nya, software-nya, hardware-nya, software-nya, infoware-nya. Ini menjadi masukan yang proses kerja, hasil kerja tanpa 5 ini. Nah, hasil kerjanya seperti apa? Kok humanware-nya udah dikasih gaji gede gitu ya. Kayaknya udah lengkap semua, gaji juga tunjangan ada, tapi kok hasil kerjanya akreditasi institusinya kok masih B melulu nih, kenapa? Cek orgaware makanya saran-sarannya dan sebagainya. Ini 5 ini kan proses kerja di satu, keluar hasil kerja ya. Tetapi ketika Anda mau mensoroti kelimanya boleh, ini lembaga nih. Kalau Anda hanya mikro, humanware-nya aja, kinerja guru di bidang awareness teknologi. Ya, jadi kalau Anda spesifik boleh. Terutama yang vokasi itu. Kalau guru-gurunya di vokasi itu nggak ngerti teknologi, ya awal gelap gitu ya. Jadi yang guru-guru SMK itu harus dengan augmented reality itu udah biasa. Itu harus mulai paham gitu ya. Humanware-nya harus paham gitu. Jadi bisa boleh dengan menggunakan hasil kerja tenaganya, khusus humanware-nya yang mengerjakannya. Oke. Ini sejarah ya. Jadi sejarahnya itu, ini cerita sejarah. Jadi awalnya itu berkembang dari teknologi pendidikan, pembelajaran. Jadi bagaimana menyolusi berbagai permasalahan pendidikan. Kemudian ada training kan. Jadi dulu itu kalau ada masalah pendidikan pasti dipanggil guru-gurunya untuk training. Training apa saja. Namun faktanya training itu tidak semua efektif untuk peningkatan kinerja. Banyak organisasi, lembaga perusahaan pada awalnya berusaha menghindari solusi pelatihan karena mahal. Jadi karena training itu gurunya kayak Bu Asmani dipanggil ke Parung ya. Kemana kalau guru-guru training itu? Ya ada yang di Parung ada. Ya di Parung. Sebulan, 2 bulan. Berapa lama Bu Asmani kalau training? Saya belum pernah sih Prof. Yang udah tahu kepala sekolah berapa kalau training? 2 minggu? Ada yang pernah training berapa? Yang pernah training di training di terutama yang PNS nih, training di Parung? Berapa lama? Itu mungkin tahun itu ya, Prof ya. Ya, ini sekarang dulu sebelum ini kan saya tahun 2000-an. Iya, tahun 2000-an. Ada sebulan. Iya. Ya, ke sana. Sebulan itu kan ninggalin kerjaan. Udah digaji, ninggalin kerjaan, terus belajar. Pas pulang-pulang belum tentu diterapkan. Karena kepala sekolahnya biasanya kepala sekolah itu yang nggak disukai suruh training. Yang begitu suruh training. Yang rajin-rajin, pinter-pinter nggak suka nggak dikirim ke training. Itu saya ngalamin. Jadi faktanya itu waktu ada training menjadi solusi,
training menjadi salah satu solusi peningkatan kinerja humanware-nya, biasanya yang dikirim itu yang malas-malas, yang kerjaan duduknya telat, datang telat, duduk aja, banyakkan ngobrol, kesana kemana, ada gidik doang, dikirim training. Bagaimana menghasilkan setelah training yang nggak diterapkan, dia nggak mempunyai kemampuan untuk menerapkan. Yang pintar-pintar, rajin-rajin nggak boleh training. Akhirnya kan sia-sia, mahal. Ya, anggaran 1-3 bulan, tetapi tidak memberikan manfaat bagi organisasinya. Karyawan meninggalkan pekerjaan selama 1-3 bulan. Ya, rugi dan hasil menunjukkan hanya ada 10-20% efek transfer pelatihan terhadap peningkatan kinerja pekerjaannya. Hasil penelitian ini. Jadi, sekali lagi training bukan satu-satunya. Kecuali job training, on the job training, di tempat bekerja. Ya, jadi guru pagi misalnya ngajar, siang peningkatan peningkatan SDM guru-guru belajar TIPEK, teknologi pedagogikal, konten knowledge lah, integrasi antara teknologi, konten, pedagogi dan pengetahuan yang dipelajari. Integrasinya bagaimana? Belajar misalnya setiap jam 3 sampai jam 5 setiap sore boleh. Jadi mungkin yang bagus itu on the job training. Makanya kan sekarang pemerintah bubarkan pusat-pusat pendidikan ya. Jadi pelatihan di tempat masing-masing saja. Biayanya mahal. Bayangkan kalau seluruh Indonesia, Jakarta pelatihan. Pelatihannya mungkin 20%, yang 80% jalan-jalannya digedein. Oke. Jadi ini merupakan sistem ini yang sistematis. Yang pertama itu ini bocoran ini bisa dipakai. Pertama, menetapkan standar dulu. Standar seperti apa? Ya, bisa lihat itu. Kalau guru jumlahnya 10A, kalau baru 8B, itu kan standar. Jadi ketika Anda mau A, tapi guru-gurunya masih jumlahnya B, tingkatkanlah jumlah gurunya. Solusi 1, kan gitu kan. Kesenjangan, kinerjanya hasilnya seperti apa. Kemudian strategi intervensinya apa, belum ada. Biayanya gitu ya, biayanya bagaimana, kita masih kurang biaya gitu ya, memenuhi peningkatan kinerja, yang mana apa training, magang on the job, duit nggak ada ya udah training on the job aja, oh nggak ada kesibukan ya udah trainingnya Zoom aja, kan ngirit Zoom, cuman beli kuota internet aja kan, tiap malam 3 malam nih materi baru nih, saya bilang itu awareness of technology gitu ya. Jadi atau big data, manajemen data by aplikasi apa gitu ya. Udah pakai Zoom aja. Bisa nyambil tiduran di rumah dengerin ngurus anak, ngurus suami atau ngurus istri atau gimana sambil bisa malam Sabtu Minggu misalnya. Kan bisa. Itu kan kalau mahal dan sebagainya. Jadi ini salah satu tahap-tahap untuk membuat solusi ya. Ini dari benefit dan state ya. Kemudian, nah keterkaitan TP dan masih ada waktu enggak? Masih ada waktu ya? Masih Prof, 13 menit lagi. Oh iya, nanti ada tanya 10 menit tanya jawab. Keterkaitan TP dan TK. Jadi TK itu teknologi kinerja, kajian dan profesi baru dalam bidang teknologi. Ini masuk baru nih. Jadi baru sekitar 2014 ada materi ini. Sebelumnya tidak ada. Waktu saya kuliah nggak ada teknologi kinerja. Jadi pada tahun 2014 itu yang ngajar orang MP, manajemen. Nah sekarang karena kebanyakan tentang keterampilan, how to improve skill, how improve to know, learning to know gitu, how to improve sikap, sehingga loh itu kan TP, ya udah dosen TP membuat buku aja, membuat kurikulumnya, walaupun sekarang belum sempurna. Itu kurikulum RPS yang dibuat oleh tim dosen itu belum sempurna itu, masih comot sana comot sini. Yang penting bagaimana TP itu mempunyai sistem tool
memperbaiki hasil kerja di bidang pendidikan, lembaga atau mikro. Mikro kan orang-orang, terutama guru-guru. Siswa kan hasil belajar siswa udah banyak banget. Teori macam-macam siswa udah yang belajar blended, yang belajar apa, semuanya banyak banget. Penelitiannya banyak udah lama. Tapi untuk guru-gurunya masih belum banyak. How to improve a teacher, gitu ya. Kinerja guru-gurunya masih belum. Jadi TK ini merupakan pendekatan permasalahan yang merupakan produk dari teori sibernetik, manajemen, dan ilmu kognitif. Jadi gabungan dengan ilmu manajemen sebenarnya. Intinya meningkatkan kompetensi, performa. Jadi hasil belajar ini, maaf nih, bukan hasil belajar siswa, tapi berdampak ya, akan berdampak pada hasil belajar siswa. Ketika gurunya profesional, saya perbaiki dulu nih. Ini salah. Saya udah usia jadi suka error ngetik A ya, yang ditulis B gitu ya. Performance, sorry. Performer berdampak. Jadi ketika hasil belajar siswa turun karena gurunya ganti, misalnya meninggal, ganti yang baru. Kan ini performa gurunya, jangan salahkan siswanya. Jadi perbaiki performa gurunya ya. Jadi performa berdampak pada hasil belajar siswa. Jadi performa guru nih maksudnya. Performa guru. Kira-kira berdampak nggak kalau gurunya nggak profesional? Berdampak ya. Oke, saya hapus dulu. Oke. Oke. Dari mana? Ini udah ya. Nah, ya. TK juga meningkatkan kinerja karyawan jelas tadi. Dan keduanya berbasis pada peningkatan kompetensi manusia, ya ranah teknologi pendidikan. Jadi semua yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi manusia ranah teknologi pendidikan. Jadi mohon maaf aja ketika ada orang, TP kan itu guru-guru doang, saya bilang magister teknologi pendidikan itu kan mahasiswanya guru-guru doang. Enggak, Anda pejabat yang SDM perlu tahu how to improve knowledge-nya, how to improve skill-nya, how to improve sikapnya. Itu kan ilmu TP, 3 hal itu. Ya. Oke. Jadi secara umum tahap-tahap peningkatan kinerja TP dan kinerja teknologi sama. Bersama nasib kebutuhan. Kemudian prioritas tidak gitu. Ini duit mau membeli pelatihan guru-gurunya tentang awareness teknologi atau menambah lab. Semua penting kan? Yang prioritas mana? Oh, lab dulu. Ya udah, gurunya tahun depan saja pelatihan gurunya misalnya. Jadi karena ini senjang banget nih. Mahasiswanya 2.000, labnya cuma 1. Kurang lah. Lab tuh 5 misalnya gitu ya. Kemudian penyebabnya apa gitu ya, karena kenapa labnya cuma 1 apa 5, nggak ada lahan, ada uang. Jadi ini udah banyak siswanya ditingkat lah menjadi lab tingkat 1 dan tingkat 3 di tingkat 3 sekolahnya misalnya. Kemudian solusinya bagaimana? Tadi sudah katakan mana duluan yang prioritas, penerapannya, intervensinya yang cocok gitu ya. Pelatihan atau magang atau studi banding aja cukup, monggo. Jadi ada monef, ada penyempurnaannya hasil intervensinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu prinsip-prinsipnya. Prinsipnya daripada teknologi kinerja yang Anda udah dapat TP kan? Nah, TP itu ada 5 ranah. Nah, sekarang yang dianalisis yang nggak jauh beda tentang hasil dari kerjaan TP gitu loh.
setelah bekerja di 5 ranah, hasil seperti ini dievaluasi dengan tool teknologi kinerja, memberikan solusi perbaikan kinerja, peningkatan kinerja, mempertahankan kinerja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Masih ada 7 menit. Paham ya? Nanti saya sampai selesai ada tool-toolnya. Jadi ketika Anda mengevaluasi kinerja mikro, perorangan, saya kasih contoh toolnya dengan survei-survei, instrumen survei, menanyakan kesetiaan kepada sekolah, boleh pertanyaan tentang kesetiaan terhadap karir guru juga boleh, banyak banget lah. Nah, kalau lembaga juga menggunakan SWOT aja mungkin nanti saya ajarkan bagaimana memposisikan lembaga Anda di tengah-tengah. Kalau lembaga Anda ada di Jakarta Timur ya, posisinya di mana? Lembaga itu ranking 6, itu bagus tuh, ranking 1 tuh. Berapa atau SMA negeri berapa tuh ranking 1 tuh. Bagus kinerjanya, muridnya banyak, sekolahnya bersih, terus anaknya tertib, selalu ranking juara. Kalau lomba-lomba banyak juara-juara, lomba apa aja mesti lomba debat ikut, lomba apa ikut juara-juara misalnya. Itu kan hasil kerja siapa? Guru-guru itu. Kalau gurunya bekerja bagus pasti siswanya akan bagus gitu. Otomatis lembaganya bagus. Jadi ujungnya itu adalah kinerja guru dulu nih. Kinerja gurunya bagus akan menghasilkan hasil belajar siswa yang bagus juga. Ujung-ujungnya kan kinerja lembaganya pasti bagus. Oke, terima kasih dari saya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Minimal paham lah. Izin Habis bertanya, ini Prof. siapa? Habis ini siapa? Eka, Bu Eka, Oh, Bu Eka. Bu Eka ngajar apa? orientasi orientasi baru. psikologi Oh pendidikan. ya. Nah, itu bisa dikaitkan. Jadi kinerja terkait dengan orientasi baru tentang kreativitas, ya motivasi dan sebagainya. Kalau nggak ada, oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Ada, Prof. Alhamdulillah. Oh, ada, silakan. Sebelum ditutup, Prof. Tadi Ya. Hilang suaranya. Halo. Pak Nur Hasan, siapa tadi? Suaranya hilang. Pak Sugeng tadi, Bu. Ya hilang kayak terpental kayak Bro. oh iya, Prof. Keluar ya. Pak Sugeng. Oh iya, gimana Pak Sugeng? Tadi terkait tugas kelompok itu presentasi PPT atau sekalian dengan artikel atau makalahnya, Prof? Enggak, PPT aja. Ya, ini bagus nih pertanyaannya. Biasanya kan ada suka PPT dan words-nya, nggak usah words-nya, saya bilang gitu. Tuh nggak dibaca. Sekarang kan praktis manis, yang penting paham. Ringkasannya aja apa. Karena pengembangan di masing-masing. Ya, pengembangan di masing-masing. Nah, Anda latihan menulisnya nanti di jurnal. Tesis itu menulis. Jadi ketika gagasan poin-poin aja. Yang penting Anda di otak Anda, oh paham saya. Ada kata-kata misalnya, kalau siang lapar. Oh itu banyak banget mana itu. Saya kalau belum makan ini bisa lapar. Jadi jam 10, jam 11 tuh bisa lapar. Orang kan beda-beda. Jadi kalau siang kan lama. Saya kalau makan siang itu jam 2. Saya kalau sarapan jam 10. Saya jam 10 sarapan. Pagi paling minum coklat, nyemil-nyemil tempe goreng, tahu goreng. Cukup saya. Siang jam 10 baru makan. Jadi ketika siang makan, ayo kita siang makan. Orang beda-beda, mananya macam-macam itu kan masing-masing. Ada yang jam 11 makan, ada yang jam 12, ada jam 1. Saya sekitar jam 2-an baru makan karena sarapannya jam 10. Beda-beda gitu ya. Jadi di PPT itu namanya PPT. Apa sih PPT? Coba singkatan apa PPT? Power Point Presentation. PPT. Apa sih? PowerPoint. T-nya apa? PP-nya presentation apa? Point presentation apa PowerPoint? Coba
PPT coba cek di Mbak Google itu apa PPT singkatannya. Coba. PowerPoint. PowerPoint. T-nya apa T-nya? Coba. PowerPoint. Dari kata point. PPT itu PowerPoint itu, Prof. Dari kata point, Iya. kan ujungnya T itu. Jadi Iya. PPT Jadi PPT itu PowerPoint. Iya. point. Yang benar. Coba cek. Apa Pak Hadi? Pak Hadi apa Pak Hadi coba? PPT singkatan apa? Malu-maluin. PowerPoint di- presentation. PowerPoint presentation. Presentation. Iya. 3 itu mah PowerPoint presentation. Presentation. P3 itu PPP. Kayaknya presentation. Ayo, apa? Iya, Prof. PowerPoint presentation dari Poin, Prof. PowerPoint presentation. Kayaknya PowerPoint template. Template ya. Jadi template PowerPoint artinya PowerPoint kalau Anda presentasi buat di copy, taruh di situ. Template PowerPoint. Nah, itu bukan menggunakan template. Template itu PowerPoint, poin yang memberikan power, artinya intisari. Template-nya pasti di tulisannya 16. Ukurannya 16. Berwarna-warni gitu ya. Jadi satu caption paling 5 apa 6. Jangan buat copy block ke situ. Kecil-kecil. Minimal 16. Mudah dibaca. Ya, jadi bukan 12, 14. Dan rata-rata saya perhatikan itu kalau pada presentasi itu nggak menggunakan template PPT. Template Word dipindah, iya. Kecil-kecil. Bukan intinya, bukan poin-poin yang memberikan power, kekuatan. Enggak. Cek siapa itu besok tuh yang presentasi kayak gitu. Coba ya teman-teman evaluasi nih. Kalau besok anak ada Word, di copy di PPT, surakin aja. Nah, nggak dengerin akhir kuliah gitu. Bukan dia nggak ngerti, nggak dengerin. Waktu kuliah kan harus mendengarkan. Udah keluar duluan, nggak masuk gitu kan. Kan PPT yang itu dia tuh di backdrop saya itu PPT itu besar, sehingga jelas ya powernya yang poin-poin yang memberikan kekuatan. Misalnya tadi itu buat demi kinerja sama dengan prestasi kerja. Powernya divisinya banyak. Tenaga kerja adalah merupakan suatu kajian ilmiah yang merupakan kajian lebih lanjut dari teologi pendidikan yang membahas tentang how to improve pengetahuan, sikap, keterampilan, menggunakan. Tapi intinya teologi kerja adalah membahas bagaimana memperbaiki prestasi kerja. Itu poinnya. Berikan power gitu. Orang juga tahu bahwa TK itu prestasi kerja. Memberikan solusi tentang peningkatan bagaimana mempertahankan atau memperbaiki. Itu ya. Jadi PPT itu PowerPoint template. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.